Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bakalan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa dan mempraktekkan tentang beberapa sensor analog maupun digital. Nah, pada video ini kita bakalan membahas kembali tentang beberapa sensor yang berbeda lagi. Tapi bedanya untuk percobaan kali ini kita bakalan menggunakan library pada Arduino, yang dimana library itu bakalan memudahkan teman-teman untuk mengembangkan sebuah sistem embedded. Nah, seperti itu. Nah, dari untuk video ini kita bakalan mencobakan dan mengimplementasikan pada simulasi beberapa beberapa sensor. Di antaranya itu ada DHT11, yang dimana DHT11 ini adalah salah satu sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Lalu ada sensor gas pakai M-key, lalu ada rain sensor, yang dimana rain sensor ini berguna untuk mendeteksi ada atau tidak adanya hujan. Yang dimana dengan rain sensor ini teman-teman bisa melakukan monitoring terhadap cuaca di suatu daerah, apakah lagi hujan ataukah lagi tidak hujan. Nah, di samping itu teman-teman juga harus menambahkan beberapa parameter sensor lain seperti sensor suhu dan sebagainya untuk menentukan atau untuk memonitoring keadaan suhu pada saat terjadi di daerah itu tersebut, seperti itu. Nah, lalu di sini beberapa outline yang bakalan kita bahas untuk video ini. Pertama itu DHT11, ada gas sensor, lalu ada heartbeat sensor, lalu ada rain sensor. Nah, oke. Sekarang kita cobakan saja implementasinya di Proteusnya. Nah, jadi di sini untuk kode program si sensor tersebut, saya sudah mendownload beberapa library yang bakalan nanti kita import ke program atau pemrograman Arduino-nya. Seperti itu. Oke, pertama kita bakalan mencoba terlebih dahulu DHT11. Jadi di sini saya bakalan cari dulu komponen untuk DHT11-nya. Nah, di sini ada beberapa sensor DHT11 yang digunakan untuk humidity dan temperatur sensor. Nah, di sini saya pakai yang DHT11 yang paling atas. Sekarang kita tinggal import ke area kerja si Proteusnya. Lalu jangan lupa kita menggunakan microcontrollernya si Arduino. Lalu kita menambahkan power dan ground untuk si daya dari sensor DHT11-nya. Nah, kalau di realnya DHT11 itu kira-kira bakal bentuknya seperti Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi untuk DHT11 bentuknya bakalan seperti ini. Jadi di pasaran itu terdapat beberapa modul atau beberapa tipe
untuk DHT11. Pertama itu ada DHT11 yang biasa saja. Lalu ada DHT11 sudah bundling dengan modulnya. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan dengan modulnya teman-teman tidak butuh melakukan wiring lagi, melakukan converter lagi terhadap pin-pin yang ada pada DHT11-nya. Pada basicnya karena DHT11 itu ada 4 pin di sini dan nantinya kita butuh rangkaian converter lagi agar si DHT11 itu bisa kita gunakan menjadi 3 pin seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di pasaran bakalan ada dua jenis yang dijual. Jadi untuk praktisnya teman-teman bisa membeli yang modulnya. Jadi sudah ada 3 pin, yaitu pin VCC, ground, dan signal. Yang dimana signal ini bisa teman-teman hubungkan ke pin digital ataupun ke pin analog seperti itu. Nah, lalu sekarang kita menambahkan ground. Nah, sekarang kita import dulu library si DHT11 ini ke Arduino-nya atau ke IDE Arduino-nya. Caranya itu teman-teman bisa pilih sketch, kalau ada include library, lalu di sini ada add.zip library. Teman-teman bisa import file zip yang telah di-download sebelumnya. Nah, di sini ada DHT sensor library, kita open. Nah, lalu pastikan pada saat mengimport library itu di sini sudah ada tulisan library added to your libraries, check include library menu. Kalau kita lihat di sketch, lalu include library, di sini ada DHT sensor library. Jadi kita bisa menggunakan library ini untuk membaca data sensor DHT tersebut. Nah, kita juga di library ini biasanya bakalan include example dari kode programnya. Jadi teman-teman tinggal pakai saja. Di sini ada DHT tester. Kita lihat DHT22, oke. Nah, jadi di sini di modulnya itu sendiri atau di kode programnya itu si DHT itu terkoneksi pada pin 2 digital. Ini ada pin 2 digital. Kita tinggal menghubungkan si pin signal dari DHT itu ke pin digital 2. Nah, kita tinggal hubungkan datanya itu ke pin digital 2. Nah, lalu kita lihat lagi, karena DHT itu sebenarnya ada beberapa tipe, ada DHT11, DHT22, dan DHT21. Di sini kita harus menghilangkan komen untuk DHT11-nya. Karena di sini dia masih mengkomen DHT11, jadi kita komen DHT22 karena kita menggunakan DHT11 di sini. Nah, lalu dia nanti bakalan ngerit temperatur dan bakal melakukan read terhadap kelembapan. Seperti itu. Nah, nanti bakal ditampilkan nilai dari kelembapannya berapa, temperaturnya berapa. Di sini ada dalam Fahrenheit, di sini ada dalam Celsius. Seperti itu. Nah, sekarang kita compile kode programnya. Oke, kita butuh salah satu library lagi di sini. Kita download dulu.
kita download zip. Kita cut, kita masukkan ke library sensor ini biar memudahkan untuk direktorinya. Oke, sekarang kita import si library tadi yang barusan kita download. Caranya sama seperti sebelumnya. Ke download, open. Oke, library include, lalu sekarang kita coba compile lagi. Oke, sekarang udah done compile. Lalu kita tadi lupa menambahkan virtual monitornya. Sekarang kita tambahkan dulu virtual monitornya atau virtual terminalnya agar melihat hasil atau nilai dari sensornya. Jadi kita bisa melihat nilai dari kelembapan dan suhu atau temperaturnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita lihat lokasi dari compile hexanya. Di sini di 245.130. Oke, sekarang kita cut saja ini. Saya cut saja. Lalu saya pindahkan ke dokumen Arduino. Lalu di sini saya bakal bikin folder lagi DHT_11. Kita paste di sini. Nah, sekarang kita upload kode programnya ke dalam board kita yang ada di Proteus. DHT11. Oke, open. Lalu kita oke kan. Oke, kita lihat. Oke, kita coba jalankan simulasinya. Oke, DHT_TX test. Nah, oke. Jadi di sini si sensor sudah berhasil membaca untuk kelembapan dan temperaturnya. Jadi misalkan di sini kita naikkan temperaturnya, dia bakalan berubah juga jadi 83 ini untuk kelembapannya. Jadi kelembapannya bakalan naik jadi 83% di sini. Lalu misalkan kita pilih ini untuk temperaturnya. Jadi sini kita bisa naikkan temperaturnya dari 28 di sini. Nah, di sini temperaturnya 30, di sini juga bakalan berubah jadi 30. Jadi salah satu implementasi dari si DHT11 itu dia dapat mendeteksi suhu dan kelembapan. Kalau di satu lagi ada juga namanya LM35. LM35 itu dia hanya bisa membaca temperatur saja untuk sensornya, dan akurasi untuk LM35 itu tidak sebaik dari DHT11 ini. Walaupun di atas DHT11 ini ada namanya DHT22, yang dimana DHT2 itu adalah upgradean dari si DHT11 ini. Seperti itu. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita bakalan mencobakan sensor berikutnya. Nah, oke, sekarang kita bakalan menggunakan atau menguji cobakan sensor gas MQ2. Sini kita tinggal cari aja MQ2.
MKey. Nah, di sini ada MKey 2, ada sensor. Lalu kita tambahkan ke area kerja kita. Nah, yang dimana MKey 2 ini bisa digunakan menjadi pin analog maupun pin digital. Jadi kita misalkan input, kita cari input dulu. Oke, kita coba input. Ini ada value. Coba kita cari digital. Oke, kita bakal mencoba terlebih dahulu input dari analog si gas ini. Sekarang kita hubungkan VCC dari si sensor MKey-nya ke VCC atau kutub positif, lalu ke negatif atau ke ground. Lalu untuk pin out-nya kita koneksikan ke sensor A0 di sini, analognya. Sekarang sini. Oke, biar gampang kita bikin sebuah fungsi di sini, void suhu. Biar tidak tercampur, kita copy saja si codingan DHT, kita cut saja codingan DHT tadi ke fungsi suhu. Nanti kita panggil di suhu. Nah, sekarang kita bikin sebuah fungsi yang namanya, oke, ini kurung bukanya, kurung, oke, ini salah, ini kurung buka, ini seharusnya kurung tutup. Nah, sekarang kita bikin sebuah fungsi namanya MKey, yang dimana MKey ini kita bakal menggunakan pin analog. Jadi kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu pin mode A0 sebagai input. Lalu kita pakai integer gas sama dengan analog read A0, lalu serial di value gasnya berapa, tinggal kita lagi nilai gasnya, lalu kita delay 500 milisecond atau setengah detik. Kita tinggal panggil fungsi dari si gasnya di fungsi loopnya. Ini kita pakai MKey saja biar tidak campur aduk. Oke, kita coba compile. Oke, ini MKey. Coba compile lagi. Oke, kelebihan untuk
Oke, sambil menunggu compile, kita tambahkan dulu potensiometernya sebagai input dari si gasnya atau dari sensor gasnya. Ke ground di sini. Ini ke VCC. Seperti ini. Oke, ada di Oke, kita cut hasil compile-nya, dokumen di sini, saya masukkan di MQ2 saja. Oke, kita paste. Kita upload ke boardnya. Open. Oke, sekarang kita coba run. Hasilnya bakal seperti apa. Oke, kita belum memasukkan file hex-nya untuk library CMKey-nya karena tinggal klik 2 kali pada sensor MK2-nya, lalu teman-teman balik ke folder tempat teman-teman mengcopy library CMKey-nya. Nanti kita bisa ke folder Proteus-nya, data, library, tinggal pilih yang GS Code ini. Open. Oke, sekarang kita coba run. Hasilnya bakal seperti apa. Untuk sensor gasnya, kita buka virtual terminalnya. Oke, jadi kita coba dulu pakai pin analog saja terlebih dahulu. Walaupun di apa namanya di serialnya, teman-teman bisa menggunakan si DHT atau MKey ini untuk data analog untuk mendapatkan value dari nilai gasnya di real komponennya juga. Sebenarnya kita juga bisa mendeteksi beberapa macam gas seperti CO2, karbon dioksida, gas LPG dan juga smoke. Jadi untuk di MQ2 ini dia bisa mendeteksi 3 macam gas tersebut. Tapi karena ini simulasi kayaknya dia tidak bisa mendeteksi hal tersebut. Jadi dia cuma bisa menggunakan data analog saja sepertinya. Oke, kita coba ganti kode programnya. Berarti kita pakai pin 3. Kita
komen saja. Yang 3. Oke, kita pakai logika if saja. If digital hit 3 sama dengan height, bakalan mengeluarkan kita save. Oke, kita coba compile lagi. Kita balik ke folder si compile programnya. Kita cut. Sekarang kita coba compile atau kita upload ke boardnya. Kita coba run. Oke, kita lihat monitor. Oke, di sini kalau dia high, oke, kalau dia low, dia bakalan aman, mengeluarkan kata aman. Tapi kalau misalkan di sini kita bikin high, oke, kenapa dia hanya low? Kita lihat 3. Yang ketiga. Oke. Masukkan dia ke Oke. Jadi di sini kita salah wiringnya. Jadi seharusnya wiringnya itu ke VCC-nya. Jadi kalau misalkan dia nilainya low di sini, nah kalau dia nilainya ke VCC-nya atau sebenarnya kalau ini bernilai 1, dia bakalan
mendeteksi di sini ada gas. Nah, karena wiring di uh, kabelnya itu agak berbeda, atau kita coba pakai logic toggle langsung di sini. Jadi di sini saya ganti saja pakai logic toggle biar memudahkan. Kita tambahkan di sini logic. Nah, kita pakai logic toggle ini. Oke. Kita add di area kerja kita. Oke, kita coba jalankan kembali. Nyaman kalau kita ganti satu. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita kasih nilai 1 di sini di inputnya, dia bakal mendeteksi adanya gas di sini. Ada gas. Tapi kalau misalkan di input atau di test pin-nya itu jadi 0, dia bakal mendeteksi tidak ada gas. Nah, jadi seperti itu walaupun di real komponennya dia bakal mendeteksi ada gas, ada atau tidak ada gasnya. Walaupun misalkan teman-teman mau beli si MQ2-nya ini, nanti dia juga sebenarnya bisa membaca nilai analognya juga sebenarnya. Tapi karena ini simulasi, dia cuma mendeteksi pin digital saja sepertinya. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan mencoba sensor selanjutnya. Nah, oke, baik, sekarang kita bakalan mencoba range sensor, yang dimana range sensor itu berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya hujan. Nah, di sini saya bakal menambahkan sebuah komponen namanya rain sensor. Kita coba cari di sini rain sensor. Nah, di sini ada rain sensor. Kita masukkan ke area kerja di Proteus-nya. Sekarang kita coba import library yang ada pada yang sudah kita download tadi di IDE Arduino-nya. Coba kita add zip library. Ada range sensor. Kita open. Kita coba lihat example dari range sensornya. Ini range sensor. Oke, di sini dia terkoneksi ke pin A0. Kita coba koneksikan ke pin A0. Ini kita membutuhkan sebuah power terlebih dahulu. Lalu butuh ground. Oke. Lalu untuk outputnya kita konekkan ke pin A0 di sini. Lalu kita juga butuh sebuah potensiometer untuk input dari nilainya. Lalu power, tentunya untuk power dari si potensiometernya. Lalu ground, kutub negatif dari
potentiometernya. Oke, sekarang kita coba compile terlebih dahulu si range sensornya. Terus kita upload library untuk si range sensornya. Range sensor open. Oke, kita lihat kode program tadi. Nah, oke, jadi kode program ini dia terkoneksi menggunakan pin A0 pada boardnya. Lalu di sini dia menggunakan library range di sini, yang dimana library-nya itu khusus untuk range sensornya. Nah, lalu dia bakal mendeteksi kalau misalkan nilai dari time-nya itu lebih dari segini, dia itu bukan hujan. Jadi nilai ini didapat dari nilai dari A0-nya sendiri. Nah, kita cobakan. Kita menuju ke folder compilernya. Kita coba upload ke board Arduino-nya. Sini ada range sensor, kita coba paste di sini. Oke, kita upload kode programnya. Open. Oke, kita coba run. Kita lihat virtual terminalnya. Oke, it's not raining. Oke, sepertinya sensornya juga tidak bisa membaca analognya kembali. Oke, kita cobakan saja menggunakan pembacaan digital di sensornya. Jadi mau tidak mau kita harus koneksikan si range sensor ini ke pin 4 di sini. Saya menggunakan pin 4. Oke. Kita coba upload. Ini ada range sensor. Oke. Kita pakai yang sini, kita pakai logic toggle saja untuk logic dari si sensornya. Oke, kita coba run.
Oke, coba kita buka kode programnya. Open si range sensor. Oke, berarti kita coba compile ini. Oke, done compiling, kita ke folder compile si programnya. Kita coba cut. Kita coba upload kode programnya ke boardnya. Open. Oke, kita coba run. Oke, kita kasih value 1. Oke, jadi di simulasi ini si drain sensornya hanya bisa membaca digital, walaupun di komponen nyatanya itu si sensor ini dia itu dapat mendeteksi adanya intensitas dari hujannya. Jadi dia bisa jadi analog, bisa jadi digital. Jadi karena ini simulasi, kemungkinan dia hanya bisa membaca P digital saja, seperti itu. Nah, misalkan jika teman-teman mau implementasikan di real komponennya, eh, teman-teman bisa melakukan hal yang sama sih seperti tadi, bisa import library-nya dan mencobakan kode example-nya, lalu mengupload ke board Arduino-nya, lalu bisa dimonitoring hasilnya lewat serial monitornya. Nah, sekian materi hari ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.